Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawayna mithama nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una sholihun anna wa tuhuniyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala hadihi niyah wa kulli niyatin sholihah min khairi dunya wal akhirah liridho illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wal fadila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa abaihi wa ikhwanil anbiya wal mursalin wa azwajihi wa ahli baitihi wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in thumma ila hadrati jami'il awliya syuhada wa sholihin khususan minhum sultanul awliya Sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali Abdullah Baras wa Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Huzil Bilad wal Ibad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa khususan ila hadrati Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas al-Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Baras wa Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Huzil Bilad wal Ibad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa khususan ila hadrati jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha Husanlah hadrati ma'alif hadal kitab Sayyidina Imam Muhammad As-Suwah wa syarihihi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi wa khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila hadrati Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habasi wa Sayyid Abi Bakri Satto wa Sayyid Abbas bin Zaid Abdul Aziz Al-Maliki wa Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki wa Sayyid Muhammad Alawi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki wa Husanullah hadrati Syekhuna Khalil bin Latif Bantalan wa Syekhuna Hasim As'ari wa Syekhuna Abdul Karim Nirboyo wa Marzuki Bahmaros Ali Mbah Imam Yahya Marus Bahamat Idris Marzuki Mbah Abdul Aziz Mansur Mbah Habibullah Zaini Mbah Abdul Maksum Johari Mbah Abdul Khalik Ridwan Mbah Baru Marzuki Mbah Tohir Marzuki Mbah Tohawi Dudu Zaini Mbah Maftul Badul Biri Mbah Maruf Sindin Mbah Nawawi Abdul Karim wa khususan ila hadrati bagi haji 12 Tohayaya wa khususan ila hadrati Mbah Jazuli Usman Mbah Hamim Jazuli Mbah Zumdin Jazuli Mbah Sainuddin Maju Saringan Juk wa usanna hadrati Mbah Haji Abdul Hamid Pasuruan Al-Habib Hasan Baharun Pasuruan Mbah Haji Ahmad Subadar Pasuruan wa usanna hadrati Mbah Fadl Senori Mbah Zubair Mbah Maimun Zubair Mbah Abdul Rahim Mbah Masum Lasem Mbah Baidowi Lasem Mbah Abdul Jalil Mbah Abdul Bahar Mbah Suwanegoro Mbah Sanusi Mbah Yasin Mbah Ahmad Mbah Rifai Mbah Hanafi Mbah Ahmad Basir Mbah Sanusi bin Yasin Mbah Arwani Mbah Asnawi Mbah Turahan Najuri Mbah Khairuzat Mbah Maruf Irsyad Mbah Hamzah Asnawi Mbah Hudori Mbah Abdurrahman Hudori Mbah Ahmad Muhammad Hudori Mbah Nahrawi Dalhar Mbah Ahmad Abdullah Dalhar Mbah Syurat Baiman Magelang Mbah Hadi Giri Kusmo Mbah Muhammad Zaid Giri Kusmo Mbah Madzuri Giri Kusmo Mbah Nadib Giri Kusmo Mbah Salman Pemengan Mbah Mansur Pemengan Mbah Muslim Rifai Keladen Mbah Nur Iman Langi Jogja Mbah Hamid Gacoran Mausanlah hadrati Al-Habib Ahmad Musudan Mbah Jogja Mbah Abdul Syakur Wonosobo Mbah Malik bin Inas bin Purwokerto Al-Habib Muhammad bin Zain Maulahilah Ambarwo Al-Habib Zain bin Muhsin Maulahilah Truko Mausanlah hadrati Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos Sapuro Wabni Ali bin Ahmad Al-Atos Wabni Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos Mausanlah hadrati Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Maulahilah Lorang Wal Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf Kudus Wausanlah hadrati Badim Yadra Iskandar
وحسن حضرة جميع مشايخ القرية والدعوة إلى الله وحسن حضرة جميع أولياء التسعة وحسن حضرة سيد جعفر الصادق Sunan Kudus Raden Umar Said Sunan Muria Raden Sahid Sunan Kalijogo Raden Fatah Demak Bintara Syekh Zainal Abidin bin Raden Rahmat Rahmatullah wa Sultan Hadri Bagi Lingsing Bapangan Kuker Basura Kusmo Basit Ahmad Bapake Bagi Gede Gulang Gede Lora Basam Suri Basul Haji Kali Haji Abdurrahman Wan Sangsang wa usulihim wa furuhim wa dawluhu kalim ajmain wa jami'il waqifin wal waqifat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal mujahidin wal mujahidat wal mu'tamirin wal mu'tamirat fi hadzal ma'had wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquq alaihim ajmain anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ja'alna min nisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yasuruna fi zumratihim ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma a'udzu bika lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo sakderengipun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulullah, so dipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng, so diniati hadir wonten ing majelis ilmu, so dipun niati golek pituduh saha pitulunganipun Allah, so dipun niati intidorul jamaah ngentosi jamaah isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Kalau minggu wingi malam Rabu minggu wingi sampun dipun terangaken yang bagi likulli syahsin ayyak sida bi jami'i a'malihi wajhallahi ta'ala faqat. Seyukyanipun sedaya kawulanipun Allah niki nggadahi niat tenggene sedaya aktivitase, sedaya napa sing dipun lampahi niku diniati mung keranten golek ridhone Allah. Seyukyane ngoten. Seyukyane sedaya amale awak dhewe, sedaya aktivitas kula panjenengan, seluruh aktivitas kita, karena kalau kita tidak karena Allah, maka sejatinya kita dibuat permainan oleh setan. Dan besok di pahala
pahala atau hasil dari amal-amal kita selama kita tidak berniat mencari ridhonya Allah. Kemudian wa ayyuhsinal muamalata ma'al jami'il khalqi fi jami'i umuri dunya waddin. Yang kedua, nomor kalih seyogyanipun kita niku sae berhubungan kanthi sae kalih sedaya makhlukipun Allah. Duka muslim, duka boten. Langkung-langkung sing sesama muslim. Duka manusa, duka kalih kewan. Napa tumbuh-tumbuhan. Kita dipun aturiken sae dhateng sedaya makhlukipun Gusti Allah. Bahkan nek cara Imam Fudail bin Iyad, bahkan kalih kewane jenengan niku nggih sae. Kita disuruh untuk berbuat. Yang kedua, hendaknya seluruh hambanya Allah ini berbuat baik kepada seluruh makhluknya Allah tanpa terkecuali, baik itu manusia, Islam atau tidak, bahkan sama tumbuh-tumbuhan maupun sama hewan. Fi jami'i umuri dunya waddin, tenggene urusan duniawi maupun urusan agami utawa akhirat. Berbuat baik dalam hal urusan dunia maupun urusan agama. Kalau urusan agama sesama orang Islam harus saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling tolong-menolong dalam keberagamaan sesama muslim. Kalau berbuat baik dalam urusan agama terhadap non-Islam, kita cukup menghormati, jangan mengganggu mereka. Karena difirmankan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Cukup, kita tidak usah mengganggu mereka. Itu sudah kita berbuat baik. Contoh kita sebagai orang Islam selama bulan Ramadan, kita melaksanakan aktivitas ibadah yang siang, pagi, malam, mereka non-Islam tidak mengganggu kita. Maka kalau mereka melakukan peribadatan mereka, ya kita tidak usah mengganggu. Kita tidak mengganggu agama mereka, tapi kita orang Islam tetap kewajiban berdakwah pada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan dakwahnya pun ini harus dengan bijaksana, mengajak harus santun, dan dengan kata-kata yang penuh hikmah. Kenapa kita disuruh untuk berbuat baik pada seluruh makhluknya Allah tanpa terkecuali? Liyakuna salimal akibati idza laqiya Allah Ta'ala. Supaya besok kita di akhirat mendapat akhir yang baik. Wa ayyatu ma'al wudu'i mastato'a. Kemudian nomor tiga kita dipun aturi seyogyane kaulane Allah niki, hamba Allah yang sae ingkang takwa niku berusaha ndawamaken wudu, semampunya mendawamkan wudu. Ketika wudu batal, wudu lagi. Ketika wudu batal, wudu lagi. Jangan hanya berwudu sebagai syarat sah sholat, jangan. Kita disuruh untuk tersewianya kita menjaga wudu, menjaga kesucian diri kita baik dari najis maupun hadas. Ketika kita tidak punya wudu atau wudu batal, ya wudu lagi, agar selalu punya wudu. Bahkan Allah itu berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asobat kal musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa li nafsika. Nabi Musa pernah didhawuhi Allah, wahai Nabi Musa,
Jangan engkau salahkan siapa-siapa ketika engkau mendapatkan musibah dalam keadaan engkau tidak punya wudhu. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri karena kamu tidak menjaga wudhu. Nabi Musa didhawuhi Allah, ojo salahno sapa-sapa nalika awakmu gak ndek wudhu li kena musibah. Nabi Muhammad SAW ugi sampun dawuh, Nabi Muhammad juga sudah berfirman, dum alat toharoti iwasa alaika rizku. Jagalah wudumu, selalu jaga wudumu, maka Allah akan memperluaskan rizkimu. Jogo wudumu terus, nek batal wudu meneh, mongko Allah bakal jembarno rizkimu. Selanjutnya wayuk siro lan yen to ngakehake sapa ulu sahsin min dzikrillahi ta'ala saking emut dateng Allah Subhanahu wa ta'ala, saking dzikir maring Allah atau emut dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4, hendaknya sedaya kaulane Allah ngatah-ngatahaken dzikir maring Allah, ngemut-ngemut dateng Allah, baik niku dzikir bil lisan maupun dzikir bil qalbi. Kita hendaknya memperbanyak dzikir pada Allah, baik itu dzikir secara lisan maupun dzikir secara hati dan pikiran. Wa dzikru aqrabut turuqi ila Allah ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, itu adalah jalan tercepat kita mendekat kepada Allah. Lah dzikir di sini itu maksudnya apa? Dzikir teng mriki sing dimaksud niku napa terus jenengan maca membaca aurat atau mewiridkan sebuah lafaz dzikir. Itu diantaranya. Tapi yang penting adalah wahua sing adzikru aqrabut turuqi ila Allah. Dzikir sing diwastani jalan paling cepet nyedak menyang Allah niku ilmun ala wujudi wilayatihi. Wahua utawi dzikir nih. Yang dimaksud dzikir teng mriki ilmun ala wujudi wilayatihi. Selalu menyadari, selalu meyakini, selalu emut bilih Allah Ta'ala niki dat sing nguasai sedayane. Selalu mengingat di seluruh keadaan kita bahwa Allah itulah yang menguasai seluruhnya, dan kita berada di bawah kekuasaan Allah. Kita miliknya Allah, yang menggerakkan kita Allah. Ini yang dimaksud dzikir, yang menjadi jalan tercepat. Jadi harus udah digandeng, harus dibarengkan antara dzikir lisan dengan dzikir hati, dengan pemahaman yang seperti ini bahwa Allah itu zat yang menguasai seluruhnya, dan kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berzikir ini bisa memberi dampak positif, bisa kita rasakan sirnya. Zikir niku saged kita tampa manfaate, saged kita tampa sire tujuane atau manfaate dengan syarat nih. Lakinna dzikru la yaruddu syaitana illa idza kana ba'da tadhhiril qalbi. Dzikir tidak akan bisa menolak godaan setan kecuali berzikir setelah kita membersihkan hati kita. Dzikir niku saged manfaati, saged nolak ridune setan
nalika sak badane awak dhewe niki sampun ngresiki ati. Sehingga orang berzikir, memperbanyak zikir niki harus disertai dengan membersihkan hati. Amargi nek dereng ngresiki ati dikira kaya napa niki mboten ngefek. Lha atine tesih elek kok. Mula nggih wonten mawon pun kathah dikire, sering dikiran. Ning tesih gampang loro ati ambek tiyang. Tesih gampang permusuhan kalih tiyang, gampang suudon kalih tiyang, gampang rasa bener dewe. Maka banyak orang yang sudah berzikir, bahkan sering zikir, tapi belum bisa baik karena hatinya masih suka suudon sama orang, suka marah sama orang, merasa lebih baik sendiri, merasa benar sendiri, mudah tidak terima sama orang lain, beramal masih karena orang lain, bukan karena Allah. Maka zikirnya nanti belum bisa masuk. Jadi wal adzikru la yaruddu syaitana illa idza kana ba'da tadhiril qalbi. Wa amma qabla tadhiru fala. Maka ketika berzikir tanpa disertai membersihkan hati, maka tidak dapat bisa menolak ridho setan. Ada faedah. Maka kita terus harus berzikir, memperbanyak zikir-zikir, dan terus harus berupaya menata hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang perlu dibersihkan dari hati kita, atau dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tidak baik, itu harus kita bersihkan dari hati kita, disertai dengan memperbanyak zikir. Ada hadis annaman qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada sebuah riwayat hadis, barang siapa mendikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ihda asyara marrotan, 11 kali. Saya ulangi, orang yang mendikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, kata bahwa lahu alfa hasanatin, maka orang tersebut mendapat pahala 1000 kebaikan. Membaca tadi 11, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, maka diberi pahala oleh Allah 1000 kebaikan. Waman zada zadahu. Jika kamu membacanya lebih dari 11, maka tambahannya sesuai kelipatan tambahan. Perbanyak zikir disertai dengan menata hati, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela agar zikir itu bermanfaat. Karena syarat zikir itu bisa bermanfaat untuk diri kita harus disertai dengan membersihkan hati. Wa min tilawatil Qur'ani, lan sangking ngakehake maos Qur'an, fi jami'il awqati ing dalem sekabehane pira-pira wektu, khususon luweh-luweh atau khususon kelawan khusus, awalan nahari ing dalem kawitane rino, wa akhirahu lan akhire rino, wa awalan laili lan ing dalem kawitane wengi, wa akhirahu lan akhire wengi. Yang nomor 5, memperbanyak
membaca Quran di seluruh waktu kita, terlebih di pagi hari, sore hari, awal malam, dan akhir malam. Walaupun membacamu cuma seayat, walau ayatan tidak apa-apa. Misalnya nih, esok-esok pagi-pagi, esok-esok bar subuh, setelah sholat subuh, maos Quran seayat. Pak, saya bisanya cuman anas. Gak apa-apa anas. Yang penting membaca itu sambil buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ngono tok. Gak apa-apa. Atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Engko sore membaca lagi, Terus ameh tidur membaca, bangun tidur membaca. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi di waktu-waktu itu. Nah, usahakan di waktu-waktu pagi, sore, awal malam, akhir malam membaca Quran walaupun seayat. Itu bisa ya, hendaknya seperti itu seorang mukmin yang bertakwa. Menurut kitab ini seperti itu. La siyama fi Ramadan, terlebih kalau di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal di bulan Ramadan. Seumpama di selain bulan Ramadan itu banyak kesibukan atau memang karena terkendala kurang bisa baca Quran. Ya paling tidak di Ramadan. Kalau saking tidak bisa membacanya, dengarkan orang yang sedang tadarus. Rasulullah SAW bersabda, Sami'ul Quran kakori'i. Orang yang mendengarkan orang membaca Quran itu seperti pahalanya orang yang membaca Quran. Jadi mendengarkan orang membaca Quran, pahalanya sama dengan orang yang membaca Quran. Ini solusi bagi teman-teman yang belum bisa atau anggone konco-konco, rencang-rencang sing dereng saged maca Quran. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat dari Abi Umamah. Rasulullah bersabda. Ini Abi Umamah cerita, Sami itu Rasulullah SAW yakul. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana. Iqra'il Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Ada riwayat dari Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, bacalah Quran. Karena Al-Quran besok di hari kiamat bisa memberi syafaat pada orang-orang yang membacanya. Agar kita banyak yang mensyafaati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Kanjeng Nabi, man sagulahul Qur'anu an dzikri mas'adi a'taitu afdulama atas sa'ilina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman pada Nabi Muhammad, bagi orang-orang yang tidak sempat meminta pada Allah karena sibuk membaca Quran, orang-orang yang asik membaca Quran sehingga tidak ada kesempatan meminta pada Allah ataupun malu meminta pada Allah, maka Allah akan memberikan orang tersebut anugerah yang lebih dari orang-orang yang lain. Ini janjinya Allah. Maka
Semoga kita dapat membaca Quran ya. Selanjutnya wa ayyuksira lan yen to ngakehake sapa kullu sasin min sholatin nafilati saking ngibadah sholat sunnah. Setelah itu kita hendaknya memperbanyak beribadah sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Minimal itu qobliyah ba'diyah, minimal itu ya sholat sunnah rawatib, setelah sholat maghrib sholat 2 rakaat, setelah sholat isya, sebelum sholat isya 2 rakaat, setelah sholat isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, seperti itu. Wa ayyuksira minal istighfari wal istighfari lan ngakeh-akeh istighfar, kemudian memperbanyak meminta ampun pada Allah. Ini langkah-langkah menjadi orang yang bertakwa betul-betul. Memperbanyak istighfar. Di antara lafadznya itu astagfirullah. Minimal itu astagfirullah. Kalau bisa membacanya itu sambil dihayati, ya Allah saya meminta ampun, nggak usah buru-buru. Astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, atau lagi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Niku diperbanyak. Rasulullah SAW ini bersabda saking riwayat Abi Hurairah, ma ra'aitu ahadan aksara min ayyakula astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah niku serius. Sahabat Abu Hurairah ini bercerita, saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih banyak beristighfar kepada Allah dan bertobat pada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa berpikir Rasulullah SAW mawon, Rasulullah saja yang sudah dipastikan masuk surga, yang tidak pernah melakukan dosa, itu pun memperbanyak istighfar kepada Allah. Lawak diri. Nah kita ya harusnya lebih banyak beristighfar, sakwayah-wayah di setiap saat. Nggak apa-apa sambil beraktivitas. Astagfirullah. Pas ingat astagfirullah wa atubu ilaihi. Kalau Rasulullah yang dibaca itu astagfirullah wa atubu ilaihi, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah saja. Atau sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
atau Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Khusus akhir lagi dalam akhirnya pun lebih istighfar ini yang baru di penghujung malam. Malam itu semuanya setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu kalau kita tidak bisa bangun sebelum subuh, sering karipan misalnya, ya perbanyak setelah sholat isya atau sebelum tidur. Lebih baik ya malah pas bangun tidur sebelum sholat subuh. Perbanyak istighfar di malam hari. Wa minas sholati lan ngakehake sangking maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lajengipun dipun aturi memperbanyak maos sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min a'dhamil qurbi wa ahammul muhimmat liman yuridul qurba min rabbil arbab. Sholawat niku menjadi hal yang paling utama, hal yang paling cepat, hal yang paling agung dalam mendekatkan diri pada Allah. Hal yang paling penting dan paling utama dalam mendekat pada Allah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hendaknya kita betul-betul mengistiqomahkan memperbanyak solawat. Minimal kalau ijazah dari Mas Ain Lirboyo, minimal itu 1000 sehari. Sallallahu ala Muhammad, minim itu 1000. Paling pendek sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Kalau tidak bisa 300 wis. Kalau tidak bisa 300. Ya tuh. Kemarin di dalam kitab ya di kitab Hifatul Atqiya, kalau tidak bisa 1000, kalau tidak bisa 1000, minimal satu hari 300. Karena itu hal yang penting dan yang paling urgent dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kok sholawat ini menjadi hal yang paling penting dalam mendekat pada Allah? Li'anna fiha minat tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bihabibihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat ini menjadi perantara kita untuk bisa dicintai oleh Allah. Karena kita meminta Allah, kita berada antara orang yang dicintai oleh Allah. Jangan kamu bantah. Yang penting saya langsung pada Allah. Coba sajalah di logika. Kira-kira kamu mau ada kebutuhan hajat, terus mau minta langsung pada Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia 2024 ini, apa bisa? Harus melalui Pas Pampres dulu. Dariku melalui Pak Teddy loh, tidak bisa. Karena kita siapa? Kita hamba sahaya. Kita ini hambanya Allah yang biasa. Kecuali kalau kita sudah punya kedudukan di mata Allah. Ya. Kecuali yang sudah punya kedudukan di mata Allah. Kalau belum ya kita perbanyak sholat pada Allah. Sholawat ini kita memuji pada atau mendoakan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben agar kita cepat mendekat pada Allah nggih, ngatakan sholawat. Sholawat ini wasilah.
Waqad qala Allah Ta'ala. Karena Allah sudah berfirman. Allah sudah berfirman. Ini dalil. Dalil kita harus bersolawat agar kita bisa mendekat pada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtahu ilaihil wasilata. Wabtahu ilaihil wasilata. Carilah wasilah. Buatlah wasilah Nabi Muhammad kepadaku. Wabtahu ilaihil wasilata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wahai para hambaku, berwasilahlah, berperantaralah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa langsung mendekat kepadaku. Ini Allah yang berfirman. Maka Allah sudah memberi pengumuman pada kita, kalau kita ingin mendekat pada Allah lewat Nabi Muhammad SAW, maka tidak berlebihan. Ketika guru saya, Mbak Haji Munib Zuri, berkat dawuh, tidak ada jalan menuju Allah kecuali hanya satu jalan, yaitu jalan lewat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada akhirat, tidak ada pintu surga, tidak ada pintu mendekat pada Allah kecuali hanya satu, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena memang wabtahu ilaihil wasilah. Allah sudah berfirman, jadikanlah Nabi Muhammad itu adalah perantara kalian untuk mendekat padaku. Allah berfirman seperti itu. Wassalamualaikum Muhammad. Di sini Banawi Banten juga berdawuh, wala wasilata ilaihi ta'ala akrabu wala a'dhu min rasulihil akram sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perantara untuk sampai pada Allah yang lebih cepat dan lebih penting dan lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wasilah yang lebih cepat untuk mendekat pada Allah kecuali kita bersolawat pada Nabi Muhammad dan meniru Nabi Muhammad. Ini ada cerita, ada seorang perempuan itu sowan kepada sahabat Hasan, ada pada cucunya Muhammad yang bernama sahabat Hasan, Sayyidina Hasan. Kemudian perempuan ini mengutarakan maksudnya kepada Sayyidina Hasan, menceritakan pada Sayyidina Hasan, tuwfiyat li ibnatun wa uridu ru'yatahu fil manan. Si perempuan ini sowan pada Sayyidina Hasan menceritakan bahwa putrinya sudah meninggal, tapi si ibu ini pengen ngerti keadaannya putrinya yang berada di alam kubur. Faqala laha sholli arba'a raka'atin ba'dal isya waqra'i fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah surata alhaakum muttakasur summa toji'a wa sholli alaihi wasallam. Oh, kalau kamu ingin tahu keadaan anakmu yang sudah meninggal dunia, nanti setelah sholat isya, sholatlah sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap rakaatnya setelah membaca surat Fatihah, bacalah surat Al-Hakumut Takasur. Setelah itu tidurlah miring kepala, atau tidurlah miring ke kanan menghadap kiblat sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai setidurnya, sampai sak turu. Kemudian ibu ini melakukan fafa'alat faqara'atha fil mukubati musalsalan wa maglulatan. Akhirnya
Ibu ini melakukan amalan di dalam tidurnya, bermimpi mengetahui keadaan anaknya yang berada di alam kubur. Ternyata anaknya di alam kubur itu disiksa. Faro'aitaha fil uqubah musalsalatan wa maglulatan. Anaknya disiksa, dirantai, dibelenggu. Faja'at ilaihi. Kemudian paginya si ibu ini sowan kembali pada Sayyidina Hasan. Fa'ahbarathu. Kemudian mengabarkan, ya Sayyidina Hasan, anak saya kok gini, malah disiksa, terantai dan terbelenggu. Faqala laha tasaddaqi anha. Ya, kamu betul, keadaan anakmu di sana memang seperti itu. Tasaddaqi anha. Ya udah kalau gitu tasaddaqi anha. Kamu sodakoh saja, bersodakoh saja, yang dan diniatkan pahala sodakoh itu untuk anakmu yang sudah di alam kubur. Fafa'alat. Kemudian sudah dilakukan. Ibu-ibu pulang terus sodakoh diniatno kanggo keluargane, mau kanggo anake sing wis ning alam kubur. Summa ra'a fi tilkal lailah ka'annahu fi raudhatin min riyadil jannah. Wa fiha sarirun alih jariyatun jamilatun wa ala ra'siha tajun min nurin. Faqalat lahu a'raftani. Faqala la. Faqalat lahu ana ibnatu tilkal mar'ah. Faqala laha bi ghairi hada wasafat li ummuka halaki. Faqalat kuntu kadalik. Faqala summa bimada balagta hadal bimada balagta hada. Qalat kunna sab'ina alfa nafsin fi tilkal uqubah fa'akbar wahidun minas solihin ala kuburina wa sholla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marrotan wa ja'ala sawabaha lana fa'a taqona wahu min tilka min dalika bibarokatihi wa balago nasibi maro'aita. Lah, setelah ibunya itu bersodakoh untuk si anaknya yang sudah meninggal, malamnya melihat mimpi lagi bahwa ketemu anaknya ini, anaknya sudah berada di alam kubur yang enak, sudah di pertamanan surga, sudah mendapatkan nikmat surga, berada di ya istana dan di ranjang yang bagus, ada mahkotanya yang berkilau-kilau. Kemudian orang yang diberi mimpi ini bertanya, loh kok kamu jadi seperti itu? Oh ngeten bu. Ibunya setelah bersodakoh, ini Sayyidina Hasan juga bermimpi. Jadi ibunya mimpi, anaknya juga sudah enak. Sayyidina Hasan juga mimpi bahwa si anaknya ibu tadi yang sudah meninggal itu sudah menjadi enak di alam kubur. Terus ditanya sama Sayyidina Hasan, kamu kok bisa sampai derajat seperti ini tuh gimana? Gini, sebenarnya sodakoh yang diberikan oleh orang tua saya tidak sampai seenak ini. Tetapi saya itu telah dikirimi bacaan sholawat oleh orang-orang yang soleh. Dengan satu sholawat ini, maka saya diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pahala yang besar.
saya dikirimi wawasan sholawat niku tiyang wadon niku wong sing ning alam kubur iki sing asale disiksa, dirantai, dibelenggu menjadi enak dan mendapatkan nikmat kubur. Padahal itu hanya sholawatnya orang soleh satu saja. Amin. Maka sholawat itu bila dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia itu lebih cepat dibanding yang lain, karena sholawat itu suatu ibadah yang mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah apapun niatmu. Maka perbanyak sholawat, khususan terlebih khusus yang malam Jumat itu Jumat panggilan pun di Jumat. Nah, lebih-lebih memperbanyak sholat di hari Jumat dan malam Jumat. Mulane maka di sini malam Jumat ada tibaan. Nah, itu kan dalam rangka kita kirim doa. Ya tuh. Nah, ketika kamu hadir niatkan, ya Allah hadirnya saya di majelis sholat ini dan sholat saya tak hadiahkan bapak saya, orang tua saya, kan? Terlebih di hari Jumat dan malamnya hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, man qala lailatal jum'ati walau marrotan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil ali al qadril adimil jah wa ala alihi wasallam kuntu al hadu biyadi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang di malam Jumat membaca sholawat ini walaupun satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil ali al qadril adimil jah wa ala alihi wasallam kuntu al hadu biyadi, maka aku Nabi Muhammad akan memegangi tangannya untuk ikut bersamaku. Mugi kita sedaya besok bisa mendapat uluran tangan Nabi Muhammad dan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW bersama-sama rombongan Nabi Muhammad SAW untuk langkah-langkah orang takwa atau akhlaknya orang yang bertakwa selanjutnya, insya Allah dilanjutkan minggu depan. Al-Fatihah. Assalamualaikum.